warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Inggris antara Manchester City menghadapi Manchester United. Iya, derby Manchester. Untuk fans City, gimana hari ini? Bahagia? Atau masih kurang puas karena banyak peluang yang tidak terjadi gol? Atau merasa iba kepada fans lawan? Tapi apapun itu, kita patut berbangga karena di pertandingan di Derby 186 ini milik City dengan skor meyakinkan dan permainan yang memukau. Kita masuk ke laganya. Manchester City menghadapi Manchester United di Etihad Stadium. Kita sudah bahas di preview sebelumnya bahwa Manchester City dan Manchester United sama-sama sedang tidak baik-baik saja. MU kekurangan lini depan setelah Cavani cedera dan Ronaldo yang diisukan cedera. Di City kehilangan di lini belakang, di mana Ruben Dias tidak mampu bermain akibat cedera hamstring selama 6 pekan. Maka dari itu kekurangan atau kekurangan yang ada di masing-masing tim ini harusnya bisa ditambal oleh pelatih untuk menjadikan tim ini kuat. Kita tahu bahwa di City kita punya lini belakang yang sangat solid. Sebelum Ruben Dias datang, kita tahu bahwa John Stones dan Aymeric Laporte itu sangat solid sekali. Seketika Ruben Dias datang, maka kombinasi Ruben Dias dan John Stones, kombinasi Ruben Dias dan Aymeric Laporte itu sangat bagus. Maka dari itu ketika kehilangan Ruben Dias, lini belakang dari City tetap solid karena di musim 2019-2020 di situ John Stones dengan Aymeric Laporte sudah saling padu atau sudah saling menyatu. Nah, bagaimana dengan MU? Kita tahu bahwa MU sedikit ketergantungan dengan striker mereka yaitu Cristiano Ronaldo. Banyak pertandingan yang dilalui oleh MU itu pada dasarnya bergantung atau penentuan ditentukan oleh Ronaldo, baik dari gol-golnya maupun pergerakannya. Maka dari itu kehilangan seorang Ronaldo tentunya membuat Manchester United kehilangan tajinya di pertandingan di Etihad Stadium. Kalau kita lihat starting line up, tidak jauh beda starting line up City dan starting line up United. Cuma bedanya di starting line up City memainkan dua center back yang saya jelaskan tadi, sedangkan di starting line up Man United tidak memainkan seorang Ronaldo di situ. Tapi yang unik dari United adalah bagaimana mereka membuat false nine. Kita tahu bahwa United selama ini jarang menggunakan false nine. Akan tetapi pertandingan sebesar melawan Manchester City di laga derby malah mereka menggunakan false nine. Saya gak tahu yang menjadi false nine Paul Pogba kah, atau yang menjadi false nine malah Bruno Fernandes. Apapun itu, siapapun yang menjadi false nine, tetap lini tengah dikuasai oleh Manchester City. Kenapa? Karena di Manchester City kita dari sejak menit awal kita sudah menguasai pertandingan. Passing, kombinasi antara lini pertahanan dan lini tengah mampu membuat frustasi para pemain Manchester United, sehingga para pemain Manchester United lebih condong menunggu. Di saat menunggu itulah Manchester City mengembangkan pola permainan dari sisi sayap Joao Cancelo, dari sisi sayap seorang Kyle Walker, serta dari sisi penyerang-penyerangnya. Di lini tengah mereka juga solid. Kita ingat bahwa di menit ke-5 City sudah menciptakan gol. Itu akibat kombinasi Bernardo Silva dengan seorang Jack Grealish mampu memberikan umpan yang matang dari Bernardo Silva ke Kevin De Bruyne. Apakah ini murni dari kombinasi sepenuhnya? Saya pikir iya. Plus, kenapa ada plus? Karena di sini juga kesalahan dari Maguire. Di 3 gol yang diciptakan oleh City, ketiga-tiganya kesalahan Maguire. Kita bahas satu persatu sembari kita menceritakan atau mereview pertandingan. Ya, di gol pertama Kevin De Bruyne mampu menciptakan gol di menit ke-5, di mana Kevin De Bruyne
mampu memanfaatkan umpan silang dari Bernardo Silva. Bernardo Silva di situ sangat bebas memberikan umpan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa Maguire tidak menutup pergerakan bola atau tidak menutup pergerakan dari Kevin De Bruyne? Kenapa Maguire malah berdiri di tiang dekat dari kiper? Sedangkan yang mau menutup adalah Alex Telles, tapi Alex Telles tidak mampu untuk mengimbangi posisi yang sudah di depannya ada Kevin De Bruyne. Akhirnya Kevin De Bruyne mampu memberikan gol melalui kolong dari Maguire. Gol kedua kombinasi dari lini tengah. Sebelum dari gol kedua, si MU sempat mengejutkan publik Etihad Stadium. Ketika bola didapatkan oleh Bruno Fernandes mampu memberikan bola kepada Paul Pogba. Paul Pogba melihat celah sempit di sisi kanan dari seorang Jadon Sancho. Jadon Sancho diberikan umpan silang oleh Paul Pogba. Jadon Sancho tidak menyanyiakan peluang, dan saya akui bahwa gol dari Jadon Sancho itu sangat-sangat bagus, melengkung ke tiang 2, dan kiper sulit untuk menangkapnya karena bola lengkungannya yang sangat tajam sekali. Tidak apa-apa 1-1, tapi saya sempat khawatir ketika 1-1 apakah City akan drop atau lebih bangkit. Saya pikir akan lebih bangkit karena lini tengahnya Rodri, Bernardo, Kevin De Bruyne itu mampu menguasai. Bahkan lini tengah dari MU tidak mampu untuk mengimbanginya. Fred maupun McTominay tidak mampu untuk mengimbanginya. Alhasil ketika bola kombinasi lagi antara Bernardo Silva dan seorang Jack Grealish mampu memberikan umpan kepada Phil Foden yang mampu merangsak ke mulut gawang, namun ditepis oleh De Gea, dan bola pantulannya mampu diteruskan oleh seorang Bernardo Silva, akan tetapi mantul lagi, dan disitulah positioning right man on the right place dari seorang Kevin De Bruyne mampu menciptakan gol keduanya dan membawa City unggul 2-1 di babak pertama. Babak pertama MU sedikit membuat peluang karena MU mampu memberikan tekanan dan mampu memberikan gol maupun tendangan shoot on target maupun off target kepada City, yaitu sebanyak 5. Sedangkan City di babak pertama 10 tendangan dan 2 gol. Di babak kedua bagaimana? Babak kedua City menggila. Full dari menit 46 sampai menit ke 90 plus 2, si MU tidak melakukan shoot dalam babak kedua tersebut. Baik on target maupun off target tidak melakukannya. Ini karena kombinasi yang solid di lini tengah. Ketika membangun serangan dari MU, City mengoptimalisir di lini tengah untuk memberikan marking maupun zona kepada para pemain dari Manchester United, sehingga bola yang notabene harusnya menjadi sebuah peluang seperti Rashford yang maju ke lini depan akhirnya mampu dipatahkan oleh Joao Cancelo. Elanga pun juga seperti itu. Maka dari itu cukup sangat frustasi untuk seorang lini depan dari Manchester United menghadapi City di babak kedua. Namun City malah lebih superior di babak kedua. Saya masih ingat ketika gol dari Riyad Mahrez itu pun juga kesalahan dari Maguire karena deflected. Mungkin nggak salah-salah amat Maguire karena posisi center back harusnya memang untuk menghalau bola, tapi halauannya atau blockingannya malah membuat bola deflected masuk ke gawang. Yang menjadi unik adalah saya mengingat ketika gol Riyad Mahrez yang pertama, umpan pojok dari Kevin De Bruyne yang mampu langsung dihempaskan menjadi gol, itu mengingatkan saya pada Arjen Robben ketika Bayern Munchen menghadapi MU di Liga Champions 2009-2010 kalau nggak salah. Itu Ribéry mampu memberikan umpan silang kepada Robben dan golnya persis, yaitu bola langsung sepakan dan menciptakan sebuah gol. Ini seakan dejavu, saya melihat, wah, kok keren banget Riyad Mahrez dengan kaki kirinya sama seperti Robben pada saat membobol gawang United. Seperti itu. Nah, selain itu banyak kombinasi 1-2 dari lini tengah. Kevin De Bruyne digantikan karena mengalami masalah ketika diceglang oleh Maguire. Maka dari itu Gundoganlah masuk, tambah solid di lini tengah, tambah kuat lini tengah dari Manchester City, sehingga banyak peluang yang dihasilkan oleh Manchester City. Saya
memetik satu momen di mana ketika ini menjadi gol, ini sangat gol fantastik, yaitu ketika bicycle kick yang dilakukan oleh seorang João Cancelo, seorang wingback yang mampu menjelma menjadi apa saja. Keren sekali orang ini. Nah, gol terakhir diciptakan oleh Riyad Mahrez ketika kombinasi dari lini tengah Ilkay Gundogan mampu memberikan umpan yang pas dan presisi menusuk lini tengah dan mampu menghasilkan gol melalui sontekan yang sangat dahsyat sampai kena pitak, katanya orang Indonesia. Si De Gea ini kena pitak kepalanya oleh tendangan Riyad Mahrez. Maka dari itu keunggulan ini, kemenangan ini tentunya membuat kita bahagia, menjaga jarak dari Liverpool, dan membuat bahwa Manchester City adalah penguasa Manchester di musim 2021-2022. Kenapa? Karena 2 pertandingan MU lawan City selalu menang. Hal yang menjadi unik adalah ketika wawancara dari Riyad Mahrez, bahwa kenapa dia mengarahkan bola ke atas di gol terakhir, yaitu karena dia paham bahwa De Gea itu sangat bagus ketika dikasih bola-bola bawah. Maka dari itu dia mengincar tiang jauh atau tiang atas, namun mengenai pitak kepala dari seorang De Gea dan hasilnya menjadi gol. Tentu menjadi catatan unik untuk Riyad Mahrez dan kepada Manchester City pada umumnya, dan khususnya kepada Kevin De Bruyne yang menjadi momen atau best of moment in the match pada kali ini, dan membuat City menjaga jarak dari Liverpool dan membuat City menang di laga derby kali ini. Mungkin itu review yang bisa disampaikan. Jaga kesehatan untuk kalian fans City, karena di tengah pekan ini akan menghadapi Liga Champions. See you.